papat mah wis jadi siji bae. Siji bemet lah. Uti ora habis siji bae. Contoh ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Agama kan sudah disempurnakan. Mestinya kalau sudah disempurnakan, kenapa masih ribut persoalan agama? Bitcoin masih ribut status hukumnya, padahal agama sudah disempurnakan. Kan begitu kan? Kok masih diperdebatkan? Dari sisi mananya sempurnanya? Yang namanya sempurna itu mestinya tinggal pakai semua kan? Tapi kok ini masih diperdebatkan, masih didiskusikan segala macam. Jadi yang sempurna apanya? Yang sempurna adalah subutiyahnya, ketetapan prinsip baku dalam agama yang disebut kaidah atau usulnya. Usul agama itu sudah baku. Di dalam praktiknya perlu ijtihad. Nah, ijtihad inilah fleksibilitas. Paham ora? Iya, Bang. Sumber mana? Contoh, bir atau khamr haram. Baku kan? Ada kasus baru, narkoba. Nas kan tidak nyebut narkoba. Enggak, nas dia. Seharusnya kalau sudah sempurna mah ada status hukum dong dari narkoba yang disebut di nas. Tapi nas dalil Quran hadis tidak nyebut narkoba. Karena ini tidak disebut, kemudian ulama mencari status hukumnya. Sebetulnya narkoba itu sudah disebut belum pada nas? Belum. Secara teks belum. Tapi secara prinsip sudah. Khamr memiliki sifat memabukkan. Memabukkan sudah disebut di dalam Al-Quran secara maknawi. Sehingga apapun yang memabukkan status hukumnya sama. Secara makna sudah disebutkan di dalam nas. Secara teks dohir belum. Walaupun secara teks tidak ada, tapi lamun sifatnya memabukkan. Itu mantap kategori. Nah, makanya Quran hadis itu sifatnya sumuliyah. Sumuliyah itu mencakup perubahan zaman ila yaumil qiyamah. Mencakup perubahan zaman sekaligus mencakup perubahan tempat. Quran hadis walaupun tidak menyebut teks secara rinci, tapi secara prinsipnya sudah menyebut dan mencakup semua perubahan zaman sekaligus perubahan tempat. Narkoba secara teks tidak disebut, tapi secara prinsipnya sudah disebut. Narkoba kalau khamr kan secara prinsip hampir ya. Iya. Khamr kalau tape, ternyata kadarnya lebih tinggi tape. Iya, kalau misalkan ada efek atau sifat memabukkan. Jadi yang namanya agama telah disempurnakan itu maksudnya kaidah atau prinsip-prinsip agama sudah ditetapkan baku mencakup semua lintas zaman dan lintas tempat. Jadi nggak ada persoalan yang belum dibahas Quran dan hadis. Secara rinci belum. Ya kan hari menghukumi tape orang memabukkan karena alkohol, kadar alkoholnya kecil, orang mabukin jika. Nah, ini kan prepon kok. Iya, makanya kan ada kemudian kadar itu ukuran sejauh mana dikatakan memabukkan, atau memang kadarnya itu selagi secara zat kemudian dinilai mengandung alkohol, kan ini namanya kadar ukuran batasan. Kalau yang diukur adalah zatnya, selagi zat itu memiliki kadar alkohol, baik dia memabukkan atau tidak, kemudian dikatakan hukum, berarti mengukur dari kadar zatnya, bukan dari sifat zatnya. Nah, jadi ada kadar zatnya, ada kadar sifatnya. Sifatnya kan memabukkan, zatnya itu memiliki zat etanol atau alkohol. Ulama
menetapkannya itu sifat memabukkannya atau zatnya. Ulama menjelaskan merinci di mana-managa sifat itu menunjukkan dari zat. Kalau zatnya alkohol akan otomatis sifatnya adalah Mabukkan. memabukkan. Setiap sifat yang memabukkan akan otomatis zatnya memiliki kadar alkohol sehingga dihukuminya sama, baik zat ataupun sifat. Tapi walaupun tidak memabukkan selagi memiliki kadar alkohol tetap dihukuminya haram. Tapi kok Anggur, buah anggur. Enak ya. makanya ada istilah pembagian elat. Ning usul fiqh dibahas. Kan di dalam penetapan hukum itu yang dicari elatnya. Al hukmu yaduru ma'al illah. Wujudan aw adaman. Semua hukum ada dan tiadanya itu tergantung elat atau alasan. Sehingga kemudian ulama ketika menemukan teks mengatakan khamr itu haram, kemudian mencari elat dibalik keharamannya khamr. Allah mengharamkan khamr itu alasannya apa? Sehingga kemudian ada istilah sibro wa taksim. Sibro wa taksim itu merinci elat-elat yang ada dari keharaman khamr. Elat pertama zat cair misalkan. Elat kedua memabukkan misalkan. Elat ketiga kadarnya alkohol. Dari sekian banyak indikator, mana yang paling mendekati kemudian ditetapkan itu jadi elat. Setelah ditemukan elatnya, ada kasus baru tinggal dicocokkan dengan elat yang sudah ada. Itulah yang disebut kias. Mengukur kasus baru, elatnya sama enggak dengan kasus yang sudah ada. Kalau ada kesamaan elat, hukumnya juga sama. Nah, konon maksudnya kiasku. Jadi ada istilah sibro wa taksim. Memverifikasi atau menyebut indikator-indikator alasan, kemudian dipilih. Sibro wa taksim. Sibro wa taksim. Ana nih istilah usul fiqh. Kurang akeh ngaji nih. Mana jenggilang baik. Lain arot tak wallahualam bisawab. Kalau terus sih. Tinggal diingat-ingat agama itu sempurna, sing sempurna apa sumulia prinsipnya sudah mencakup. Mulai mau simal pun. Iya, Ini putih. cakupan prinsipnya wis lintas zaman, lintas waktu, lintas ruang. Berarti yang sempurnanya. Yang sempurna itunya bukan teknisnya konon Bu. Bukan teknisnya. Teknisnya fleksibel. Nek rokok haram nopo mboten nyai tergantung. Hukum itu semua tergantung. Ini Al hukum kecenderungan ya kekatan. malila. Mutlaqal amri ingatase hukum wajib kang tetap. Sebagian mantan sing nyunahaken, sebagian mantan sing ngaramaken. Ngaramaken. Karena kan tidak semua melihat amar itu lil wujub. Makanya lafade amar perintah kandungannya bisa lil wujub, lil nadab, lil ibahah. Oh, nanti. Berarti ini satu perkara dihukum. Iya. Ini satu perkara difonis dihukum ya. Iya. Kenapa sih? Kok bisa berbeda padahal sumbernya sama? Lagi-lagi Quran itu dalil, petunjuk. Ada yang memang sudah bentuk hukum, ada yang masih bahan baku yang kita sebut dalil. Paham ya? Ada yang sudah berbentuk hukum, baku, ada yang bersifat masih dalil yang perlu digali kandungan hukumnya. Masih mentah. Sabihah. Ya, iya muhkamat karo musabihah. Ya masalah wudhu lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi kok bisa beda? Sumbernya sama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq kan. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum.